Hari ini kita bicara soal sesuatu yang sering dianggap sepele, dibungkus sebagai hiburan, dibela atas nama kebebasan pribadi, diterima oleh banyak orang, walau dampaknya luar biasa dalam. Apa itu? Pornografi. Ya, konten yang katanya nggak bahaya asal nggak kecanduan. Tapi kalau kita jujur, kita tahu itu bohong. Bukan cuma ke orang lain tapi ke diri sendiri. Karena ini bukan cuma soal tontonan, ini racun. Dan racun paling berbahaya adalah racun yang terasa nikmat. Lu mungkin mulai dari iseng, karena penasaran, karena kesepian, karena semua orang nonton juga. Tapi pelan-pelan, tanpa sadar, lu berubah. Fokus lu menurun, motivasi lu anjlok, hubungan lu hambar. Dan yang paling parah, lu jadi mati rasa terhadap realita. Setiap klik video itu, lu kasih sinyal ke otak lo. Ini reward, ini bahagia. Padahal, itu semua ilusi. Lu pikir lu mengontrol, padahal lu yang dikontrol. Otak manusia dirancang buat berjuang, buat punya visi, buat mengejar sesuatu yang bermakna. Tapi pornografi membajak sistem itu. Dopamin lo ditembak terus tanpa usaha. Dan semakin sering lo nonton, semakin tinggi dosis yang lo butuh. Penelitian dari Universitas Cambridge dan Harvard menemukan bahwa otak pecandu porn mirip dengan otak pecandu narkoba. Sama-sama butuh fix, sama-sama kehilangan kendali. Daya juang menurun, disiplin hilang, dan hidup lo mulai dikendalikan sama hasrat rendah. Ini bukan cuma soal lo sendiri. Lo pikir ini cuma mempengaruhi lo? Salah. Ini merusak cara lo melihat orang lain. Perempuan bukan lagi manusia, tapi objek. Cewek asli jadi kurang menarik karena kepala lo penuh ilusi. Bahkan kalau lo udah punya pasangan, hubungan bisa rusak. Lo jadi nggak puas. Lo banding-bandingin. Lo jadi egois. Lo nggak lagi pengen kedekatan, lo cuma pengen sensasi. Berapa banyak pernikahan hancur karena ini? Berapa banyak suami istri yang kehilangan rasa karena salah satu terjebak dunia maya? Lebih banyak dari yang lo kira. Ini bukan soal dosa aja, ini soal perbudakan modern. Orang sekarang bilang, terserahlah, asal senang. Tapi yang mereka nggak sadar, mereka lagi dijajah. Bukan sama negara asing, tapi sama algoritma dan industri pornografi yang nilainya triliunan rupiah. Mereka tahu lo gampang goyah, mereka tahu lo kesepian, mereka tahu lo nyari pelarian, dan mereka tawarin satu hal, kepuasan cepat, tanpa resiko. Tanpa disadari, setiap klik lo memberikan uang buat mereka. Setiap menit lo habiskan membuat hidup lo yang makin bocor. Lo pikir itu kebebasan? Itu penjara. Dan yang lebih parah, itu merusak budaya kita. Kita dulu, bangsa yang malu untuk buka aurat. Anak-anak diajarkan jaga pandangan, jaga kehormatan. Tapi sekarang, media, iklan, aplikasi, semua menormalisasi eksploitasi tubuh. Anak-anak kecil nari sensual di TikTok. Remaja dicekokin konten seksual sejak SMP. Orang tua diem, guru nggak tahu harus ngomong apa, karena semua udah dianggap wajar. Dan lu pikir ini kebetulan? Enggak, ini sistematis. Kalau generasi muda rusak moralnya, gampang diatur. Nggak bakal lawan sistem, nggak bakal punya arah. Cuma pengen senang, cuma pengen nikmat, cuma pengen scroll. Orang yang terus nonton porn mulai kehilangan kemampuan untuk fokus jangka panjang, untuk menahan keinginan, untuk berpikir jernih, untuk mencintai secara tulus. Dia merasa kosong. Dia cari dopamin cepat terus. Kalau nggak dapat, dia gelisah, marah, atau mati rasa. Pelan-pelan, dia jadi manusia yang nggak punya kendali atas dirinya sendiri. Dan kalau terus dibiarkan, dia tumbuh jadi laki-laki dewasa yang jiwanya masih seperti anak kecil, lemah, egois, mudah tergoda, nggak bisa diandalkan. Tapi masih ada harapan. Ini bukan narasi buat bikin lo takut, ini peringatan. Karena banyak yang udah jatuh, tapi nggak bisa bangkit karena malu. Yang perlu lo tahu, lo bisa sembuh. Lo bisa lepas, tapi harus lo mulai dari hari ini. Langkah pertama, akui. Berhenti pura-pura ini bukan masalah. Karena selama lo menyangkal, lo akan terus dikendalikan. Langkah kedua, bersihkan. Uninstall aplikasi yang jadi pintu. Pasang pemblokir. Bersih-bersih akun. Jangan kasih celah.
Langkah ketiga, isi kekosongan itu. Bangun pagi lebih cepat, olahraga, belajar, beribadah. Bangun rutinitas baru yang bikin lo kembali jadi manusia. Langkah keempat, cari dukungan. Lo nggak sendir. Banyak pria lain juga sedang berjuang. Gabung forum, cari mentor. Nggak usah malu. Yang malu itu justru yang terus pura-pura kuat, tapi hatinya keropos. Dan kalau lo belum terjerumus, jangan coba-coba. Jangan bilang, cuma sekali. Karena semua pecandu juga mulai dari cuma iseng, sampai akhirnya mereka kehilangan arah, kehilangan waktu, dan kehilangan harga diri. Jaga mata lo, karena dari sanalah racun itu masuk. Dan kalau lo biarkan, dia akan menguasai hati, pikiran, dan akhirnya hidup lo. Dan ini bukan tentang seks, ini tentang siapa yang lo pilih untuk jadi. Dunia ini nggak butuh lebih banyak laki-laki yang hidup di balik layar ponsel, jadi budak hasrat sendiri. Dunia ini butuh laki-laki yang bisa berdiri tegak, yang pikirannya jernih, yang bisa dipercaya, yang bisa jadi pelindung, bukan pemangsa. Kalau lo nggak bisa kendalikan mata lo nggak bisa kendalikan hidup lo. Dan kalau lo nggak bisa kendalikan hidup lo, dunia akan kendalikan lo. Mulai hari ini, berhenti kompromi, hapus apa yang bikin lo jatuh. Ganti waktu lo dengan hal nyata. Jangan tunggu motivasi, bangun disiplin. Jadi laki-laki bukan soal otot, tapi soal mental yang tahan banting. Dan untuk tahan banting, lo harus belajar menolak hal-hal yang terlihat nikmat, tapi menghancurkan. Lo bukan mesin konsums, lo manusia, lo punya akal, lo punya arah, pilih hidup yang tinggi, jangan tinggal di dasar.